Dangsana Perempat Sabratan. Sudah kita dengarkan bersama syair-syair yang telah dibawakan oleh teman-teman pada malam ini. Dan kurang lengkap rasanya apabila setelah mendengarkan syair sejarah perang berkobar di negeri Banjar kalau tidak mendengarkan pemaparan. Nah, pemaparan pada malam ini seperti biasa akan disampaikan oleh Bapak Yu Setiadi Nur selaku penulis buku sejarah perang berkobar di negeri Banjar. Pak Yus, iya Pak, mungkin sudah siap ini ya? Betul. Karena pendengar kita yang di luar negeri juga siap ingin dengarkan pemaparan ya. Iya. Sambil menikmati dinginnya hari ini hujan. Iya, lembut sekali. Mungkin suasana akan terasa hangat apabila mendengarkan pemaparan tentang ini Pak Yus. Iya. Baik, kami silakan. Kami persilakan Pak Yus. Terima kasih Pak Iswan. Iya. Baiklah para pendengar sekalian yang berbahagia dan para hadirin di studio yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudahan cukup panas malam ini. Amin. Dalam penjelasan minggu yang lalu, kita memahami bahwa di negeri Banjar pada periode antara tahun 1857 sampai 1859 telah muncul dua orang tokoh, yakni dari golongan Jaba, dari bubuhan petani yang bernama Panembahan Muda Datu Aling. Sementara itu dari golongan kesatria yang selama ini tersembunyi, hidup sederhana dalam lingkup pergaulan kampung, yakni Pangeran Inu Kertapati, yang lebih dikenal sebagai Pangeran Antasari. Dalam paparan malam ini, sesuai dengan isi syair yang telah kita dendangkan, kita lebih banyak menjelaskan tentang Pangeran Antasari. Tentu malam ini lebih banyak berdasarkan tutulisan dari orang-orang tua di Martapura yang sempat secara langsung ulun tanyakan tentang habar-habar, kisah-kisah mereka tentang Pangeran Antasari. Maka malam ini habar-habar dan kisah-kisah orang tua dahulu tentang Pangeran Antasari di luar dari teks yang ada di dalam arsip dan buku-buku, maka ulun kisahkan supaya kita bisa memahami secara lebih mendalam tentang Pangeran Antasari ini. Pangeran Antasari adalah seorang alim yang berilmu tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau itu telah belajar pada murid-muridnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Juriah-Juriah Sidin. Kemudian juga telah belajar ilmu dari juriat keturunan Tabib Rasin, dan juga telah belajar ilmu dari keturunan anak cucu 10 dari Syekh Abdul Hamid Habulung. Oleh sebab itu cukup kiranya kalau kita katakan bahwa beliau memang seorang pangeran yang memiliki ilmu tinggi. Pada suatu malam sebelum Pangeran Antasari tidur, Pangeran Antasari terlebih dahulu berwudu. Kemudian beliau sholat mutlak 2 rakaat. Setelah mengucapkan salam, Pangeran Antasari kemudian duduk tafakkur. Sidin masih duduk batalimpuh, atau ujar kita duduk tahiyat. Lalu tangan kiri Sidin kepalkan atau Sidin genggam, dan Sidin letakkan ke paha sebelah kanan. Sementara itu tangan kanan Sidin juga Sidin genggam, dan Sidin letakkan di sebelah paha kiri, di bagian kaki kiri, sehingga tangan kanan dan kiri Sidin terbentuk seperti bersilang dalam keadaan duduk tahiyat batalimpuh.
Pangeran Antasari kemudian membejamkan mata Sidin, seakan-akan mata Sidin membentuk bulan sabit yang baru muncul 3 hari. Pangeran Antasari mengatur napas Sidin secara perlahan sambil melakukan zikir. Sidin melaksanakan zikrullah. Pangeran Antasari menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaramkan diri Sidin di dalam zikrullah ke hadiratnya. Beberapa saat kemudian Pangeran Antasari telah selesai berzikir, kemudian berdoa dengan sepenuh khusyuk. Ya Allah, berilah keridaan kepada hamba-Mu yang dhaif ini. Berilah kekuatan kepada hamba-Mu yang tak memiliki daya upaya ini. Kepadamu, ya Allah, hamba serahkan hidup dan matiku. Dan kepadamu hamba meminta keridaan semata-mata. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah selesai berdoa, Pangeran Antasari lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali dan membaca surah Al-Fatihah, sekaligus membaca Fatihah 4, yakni Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian surah Al-Fatihah. Setelah selesai, Pangeran Antasari kemudian merebahkan badannya yang mulai menua. Karena umur Sidin itu sudah menjelang 50 tahun. Terasa letih seharian badan Sidin karena dalam akhir-akhir ini di tahun-tahun 1857-58 itu banyak urusan-urusan masyarakat nang Sidin umpat membantu masyarakat disebabkan karena kekisruhan istana. Masyarakat banyak resah di kawasan-kawasan Martapura dan Banu Alima. Para pendengar sekalian yang berbahagia, malam sangat sunyi. Namun demikian, hanya suara kodok bersaut-sautan karena hujan yang luruh membasahi tanah-tanah di sekitar kota Martapura sejak siangnya hingga menjelang Isya. Banyu pun menggenang di daerah-daerah rendah, di lubak-lubak, dan disitulah kodok Kitung menyambut musim hujan dengan bernyanyi riang gembira. Terasa angin dingin menembus dinding rumah Pangeran Antasari. Kemudian Pangeran Antasari tertidur lelap. Dalam tidurnya, Pangeran Antasari bermimpi bertemu para tuan guru. Konon kabarnya, beliau bermimpi bertemu dengan Tuan Haji Basar, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datuk Kalampayan. Sidin juga bermimpi bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Wahab Baik Bugis. Dan Sidin juga bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Hamid Habulung. Dalam mimpi itu, para tuan guru memberi iktibar, memberi isyarat bahwa Kesultanan Banjar dan agama Islam wajib dijaga. Kesultanan Banjar dan agama Islam wajib ditegakkan marwahnya, wajib ditegaskan darjahnya. Setidak-tidaknya orang Banjar memiliki jiwa pemberani menegakkan keadilan berlandaskan agama Islam. Setelah bermimpi, Pangeran Antasari terbangun dari tidurnya. Tiada terasa subuh sudah menjelang. Segera Pangeran Antasari bangun dari pembaringannya untuk melaksanakan sholat subuh. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jangan terbalik. Ini terbalik biasanya. Guring itu lebih baik daripada salat.
Makin hari hujan, makin hari dingin, makinnya berselimput. Artinya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakasi, dihancapi. Bangun. Jangan makin rapat selimut. Makin hari hujan subuh makin nyenyak buringnya. Mestinya makin khusyuk salatnya. Para pendengar dan hadirin yang berbahagia, pada keesokan harinya Pangeran Antasari kemudian memanggil dua anak sidin, yakni Pangeran Muhammad Seman atau juga disebut dengan Gusti Muhammad Seman, dikenal juga dengan Pangeran Mat Seman atau Gusti Mat Seman, dan Pangeran Muhammad Said atau Gusti Mat Said atau Pangeran Muhammad Said. Mereka berdua segera menemui Pangeran Antasari sesudah sholat Isya. Keduanya kemudian menemui ayahandanya. Kemudian mereka duduk dan mencium tangan ayahandanya. Kedua anak yang taat itu kemudian menghadap Pangeran Antasari dengan takzim. Lalu Pangeran Antasari berkata, "Wahai anakku, Abah Nakai sudah bulat keputusan untuk terjun berjuang dan berperang melawan Walanda. Sebab Walanda dan Sultan Tamjid sudah sangat keterlaluan. Adat istiadat istana, tata cara adat Banjar yang berlandaskan Islam sudah banyak dilanggar di negeri kita ini. Bagaimana, kayak apa menurut kalian berdua?" Nah, kayak itu ujar Pangeran Antasari sambil menatap tajam mata kedua anaknya itu. Pangeran Mat Seman dan Mat Said lalu menjawab serentak, "Kami dukung Bahai, kami siap membantu pian Bahai." Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semoga perjuangan ini mendapat ridha dari Allah. Demikian sahut Pangeran Antasari. Nah, ini ilmu palumpungan atau pamungkas Nakai malam ini Abah sampaikan melawan Ikam. Karena sehabis ini mungkin kita akan bertemu lagi. Kita akan berperang habis-habisan melawan Walanda, ujar Pangeran Antasari. Maka Pangeran Antasari mempraktikkan ilmu Campadih Sidin. Sidin memperagakan cara kuntau Banjar. Sidin menendang, menyimpa, menyapu, melompat, menghindar. Lalu Sidin masuk ke dalam tikar. Sidin gulung tikar itu. Lalu Sidin baku ciak anak Sidin. "Mat Seman, timpas aku nak," ujar Sidin. Pangeran Mat Seman kemudian mengambil parang paliwas dan parang bungkul. Langsung menimpas abahnya nang bersembunyi tapuntal dalam tikar pun. Hus, pak! Tikar pun hancur kena cincang. Timpasan Pangeran Mat Seman tidak mengenai apa-apa. Ternyata Pangeran Antasari sudah tidak ada lagi dalam tikar purun itu. Pangeran Antasari sudah berdiri di belakang Pangeran Muhammad Seman. Dan Pangeran Muhammad Seman pun sudah tahu bahwa Abah Sidin itu adalah ahlinya cempedih. Nah, macam itu tuh ilmu cempedih itu. Campadih ada juga mendangan, ada cempedih ada juga. Itu puncak ilmu kuntau Banjar itu. Lalu Pangeran Antasari berteriak tiba-tiba, "Mat Seman, lihat!" Tiba-tiba Pangeran Antasari menimpas putranya Mat Seman dengan parang bungkul. Mat Seman yang sudah terlatih dalam bela diri kuntau, hasil belajar dengan ayahnya sendiri, langsung melompat ke belakang. Namun ayahnya itu yang sengaja mengujinya langsung menebas dengan ayunan mendatar. Mat Seman segera melompat ke atas dan berdiri sebentar di atas parang ayahandanya. Kemudian melompat turun dengan tangkasnya. Kakinya mendarat di lantai dengan sangat mulus. Pangeran Antasari kemudian menghentikan serangannya kepada Mat Seman.
Matseman, putraku, ujar Sidin. Ilmu kuntau ikam sudah bagus nakai. Ikam sudah capat, sudah lakas. Inti dari kuntau nakai adalah kecepatan. Nah, itu ujar Pangeran Antasari. Inggih abah, ujar Pangeran Matseman menjawab dengan santunnya. Mat Said, awas. Hush. Pangeran Antasari menusukkan kerisnya ke perut Muhammad Said, adik dari Pangeran Matseman. Pangeran Mat Said dengan cepat menghindar ke samping, namun Pangeran Antasari langsung menyempa dengan tendangan kaki kanan memutar, karena Pangeran Mat Said buang keluar ke kiri saat ditusuk. Pangeran Antasari sangat cepat menggerakkan kakinya. Untunglah Pangeran Mat Said segera melompat ke belakang. Tapi Pangeran Antasari langsung mariwas kerisnya dengan mendatar seiring dengan majunya kakinya. Tidak ada jalan lain bagi Pangeran Muhammad Said langsung menunduk sambil menyapu kaki ayahnya dengan sapuan bangkoi. Pangeran Antasari lalu melompat tinggi sambil menghindar. Bagus Mat Said, ilmu kuntau ikam sudah lihai, ujar Pangeran Antasari sambil mengatur napasnya. Inggih bahai, ulun latihan taus jua, jawab Pangeran Muhammad Said. Manggah jua pang, nangaran diuji kuitan. Manggah jua Mat Said. Pangeran Antasari lalu mengambil gadang pisang. Gadang pisang diandak diletakkan berdiri di tengah rumah. Kemudian Pangeran Antasari mengambil parang bungkul. Matseman dan Mat Said, lihat ini, kata Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lalu memusut atau mengusap wasi perang bungkul dengan jari tangan kanan Sidin. Setelah itu Pangeran Antasari menebas pohon pisang yang sudah diletakkan tadi dengan parang bungkul itu. Ternyata parang bungkul yang ditebaskan ke pohon pisang tidak mampu memenggal. Bahkan parang bungkul itu kada tadas atau mantul di gadang pisang. Pangeran Matseman dan Mat Said pun melongo. Ilmu apa pulang abah ni, ujar nang berdua bedang sanak itu. Nah ini nakai, ujar Pangeran Antasari. Ini wasinya abah guringakan nakai. Ini cara manidurkan wasi nakai, ujar Pangeran Antasari. Oh kayak itu kabah, bisa guring juga sekalinya wasilah bahlah jar. Iya nakai, makanya lawan gadang pisang aja, lamun wasi ni kuguringakan, wasigin kada tadas nakai. Lalu Pangeran Antasari kembali mengusap wasi parang bungkul dengan jari tangan kanan Sidin. Kemudian langsung parang itu Sidin timpasakan, Sidin tebaskan ke gadang pisang. Langsung gadang pisang itu punggal. Langsung punggal dua. Nah, penggal atau punggal kaunak, sebab wasinya sudah dalam. Sudah aku bangunakan nakai. Sudah bangun pulangnya nakai, kata Pangeran Antasari. Malah bahlah jar. Bisa guring, bisa bangun juga wasi itu. Pangeran Antasari kemudian meletakkan parang bungkul di atas sisa peninggalan gadang pisang yang masih tersisa. Jadi parang bungkul itu diandak oleh Pangeran Antasari di atas gadang pisang. Pangeran Antasari kemudian duduk sebentar di lantai sambil memejamkan mata. Kemudian Sidin membuka mata. Mata Pangeran Antasari dengan tajam memandang wasi atau parang bungkul di atas gadang pisang. Dalam waktu singkat, wasi parang bungkul memijar mengeluarkan pijaran api. Wasi parang bungkul kemudian melilih laksana lelehan air. Nah ini nakai ilmu melabur wasi, kata Pangeran Antasari menjelaskan kepada kedua putranya. Malah bahlah jar. Wasigin bahai leleh namun pian pandangi jar. Tapi nakai hati-hati. Ilmu melabur wasi bisa berakibat dibalas oleh wasi jua. Bisa terbunuh oleh wasi nakai karena ikan durhaka lawan wasi. Oleh sebab itu nakai, setelah mengamalkan ilmu ini kalian harus baca istighfar dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi hadiah Fatihah dengan baginda Nabi Daud alaihi salam, ujar Pangeran Antasari.
kedua putra Antasari yakni Pangeran Mat Seman dan Mat Said pun mengangguk-angguk. Inggi abahai lamun macam itu, insyaallah ulun pun ma'amalakan jua. Ini nakai karena malam ini palumpungan sebab kita akan perang, maka beberapa ilmu akan abah limpahkan lawan diikan berdua, ujar Pangeran Antasari. Para pendengar sekalian dan hadirin di studio yang berbahagia, Pangeran Antasari mencoba mematangkan ilmu kedua anaknya dalam rangka membekali kemampuan diri untuk persiapan perang, karena dalam perang taruhannya adalah nyawa. Perang itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa saja tidak ada lagi pertemuan antara abah dan anak, antara istri dan laki, dan keluarga-keluarga lainnya, maka semuanya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pangeran Antasari mengambil kain putih, lalu Sidin hamparkan di atas lantai rumah Sidin. Di atas kain putih itu masing-masing Sidin letakkan benang dan jarum serta sebilah pisau atau sebilah lading. Kemudian kedua putranya lalu disuruh Sidin duduk di kain putih masing-masing. Pangeran Antasari lalu duduk jua menghadap kedua orang putra Sidin itu. Lalu Pangeran Antasari mulai membisikkan lawan Pangeran Muhammad Seman dan Pangeran Muhammad Said. Apakah yang dibisikkan oleh Sidin, oleh Pangeran Antasari kepada kedua anaknya itu? Yang dibisikkan itu memang belum tahu. Yang pertama, apa itu diri terdiri? Yang kedua, apa itu diri terjalli? Yang ketiga, apa itu diri diperi-perikan? Yang keempat, apa itu asal kejadian diri? Yang kelima, apa itu asal ngaran wasi dan asalnya wasi? Yang keenam, apa itu berdiri di Alipullah? Yang ketujuh, apa itu hari ke-8 sebagai hari yang gaib, di mana apabila masuk hari yang ke-8 itu seseorang bisa gaib? Yang ke-8, apa itu ilmu hulu balang? Yang ke-9, apa itu arti berjalan di belukuk Nabiullah Adam alaihissalam? Yang ke-10, apa itu artinya hidup dan apa itu artinya mati? Banyak jawaban lagi yang dibisikkan oleh Pangeran Antasari wan anak-anak Sidin. Artinya ilmu Pangeran Antasari dan cara-cara Sidin membekali ilmu wan anak-anak Sidin cukup lengkap. Ujar kita itu ilmu patikamannya lengkap zahir dan batin. Nah, para pendengar sekalian, karena ilmunya hanya dibisikkan Pangeran Antasari, maka kita kada kau membahas, kita kada mendengar. Ulun kada mendengar juga. Pangeran Antasari babisik ulun anak Sidin. Jakanya kada dibisikkan Sidin, ulun jelasakan malam ini nek. Nah, itu masalahnya tuh. Jadi kada kawa ulun kisahkan penjelasan bisikan Pangeran Antasari nang ini. Demikianlah pelumpuhan ilmu sudah diserahkan oleh Pangeran Antasari dengan kedua putra Sidin, yakni Gusti Mat Seman dan Gusti Mat Said. Pangeran Antasari lalu mengajarkan benteng pertahanan yang paling kuat kepada kedua anak Sidin. Ujar Sidin, wahai anak-anakku, benteng pertahanan yang paling kokoh, benteng pertahanan seorang mukmin yang paling kuat adalah dengan kalimah La ilaha illallah. Itulah bentengnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Pangeran Antasari, resapkan dalam diri kalian wahai anak-anakku. Inggi abah, jawab kedua orang anak-anak Pangeran Antasari itu secara serentak. Tiada terasa malam pun semakin larut. Mereka kemudian menyempatkan berzikir bersama dan menutup amalan-amalan mereka dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tentu Nangaran Pangeran Antasari ini orangnya berilmu. Sudah mempedahkan banyak yang dilimpahkan wan anak-anak sidin. Namun ilmu-ilmu itu tentu banyak dimiliki pula oleh para tuan guru, para tokoh-tokoh masyarakat Banjar. Maka cari aja lawan sidin-sidin yang itu. Banyak di Martapura sampai di hulu sungai, di Banjar juga ada ilmu-ilmu Pangeran Antasari itu. Demikianlah gambaran betapa taatnya Pangeran Mat Seman dan Mat Said dengan Abah Sidin. Juga betapa kasih sayangnya Pangeran Antasari dengan anak-anak Sidin. Kedua putra bertekad janji setia kepada tegaknya negeri, membela Banua sangatlah berani, membantu ayahanda rela pun mati. Siapa nang kada himung, siapa nang kada senang memiliki anak nang patuh lawan kewitan. Himung senang Pangeran Antasari memiliki anak-anak nang penurut, anak-anak nang pasian lawan kuitan. Pangeran Antasari memadahi, mengatakan lawan anak-anak Sidin, anak-anakku dengarkan papada abah nak, ujar Sidin. Laki-laki nakai mati di ujung pedang, bini-bini nakai matinya beranak. Jangan di dalam rumah menjadi macan, di luar rumah menjadi acan. Artinya di rumah aja nang pewanian, lima di lain pengoncot, lima lawan dang sanak peragah jagau, lima lawan orang kedawani, lima sabubuhan peragah paharatnya, lima lawan musuh pina pauyuhnya, lima lawan orang nang kada berdaya pina pawanian, lima lawan orang nang pina kuat bahinip. Nah, itu maksudnya. Itu pada Pangeran Antasari itu terkenal di Martapura itu wan di Benua Lima. Laki-laki mati di ujung pedang, mungkin terkena peluru senapan. Harga diri dihina, sangat berpantang. Lebih baik mati tanah berkalang. Sifat kesatria adalah menjunjung sumpah setia, teguh memegang janji diri dan janji hati, menjunjung kebenaran, menjunjung keadilan. Para kesatria rela mati demi harga diri bangsa. Lebih baik mati berkalang tanah daripada menjadi budak dihina oleh penjajah di negeri sendiri. Oleh sebab itu, Pangeran Antasari mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya strategis, termasuk berkolaborasi dengan Datu Aling. Pangeran Antasari menyusun strategi dengan Datu Aling. Itulah yang dilakukan Sidin sebagai seorang kesatria.
para pendengar sekalian dan hadirin yang mulia, Sultan Tamjid mendapat laporan dari telik sandinya bahwa Pangeran Antasari ke Tambai atau ke Muning. Jadi Pangeran Antasari ke mana? Ke Tambai Muning untuk bekerja sama dengan Datuk Aling. Rupanya Sultan Tamjid sangat marah. Ia membuat perintah agar Pangeran Antasari menghadapnya untuk meminta laporan tentang tujuan ke Muning. Pangeran Antasari tidak mau menghadap. Sultan Tamjid langsung mengancam akan menangkap Pangeran Antasari dan keluarganya. Sementara Pangeran Antasari tidak mengerti mengapa keluarganya juga akan ditangkap. Kenapa keluarganya dilibatkan? Sebenarnya Sultan Tamjid sangat gelisah. Ada ketidakpastian dalam situasi kesultanan. Sultan Tamjid mencium gelagat adanya perlawanan dari pihak Mangkubumi Hidayatullah dan Pangeran Antasari terhadap dirinya dan sekaligus terhadap Belanda. Pangeran Antasari sendiri setelah singgah di Tambai Muning meneruskan perjalanan ke Banu Alima. Pangeran Antasari menemui Tumenggung Jalil dan ke Tanah Dusun meminta dukungan. Di Tanah Dusun, Pangeran Antasari mendapat bantuan dari pasukan Dayak yang dipimpin oleh Tumenggung Surapati. Sebagian besar pasukan Dayak ini beragama Islam. Pasukan Dayak di Tanah Dusun siap bergabung dengan Pangeran Antasari. Perlu dipahami, istri Pangeran Antasari adalah Dayak Islam di Tanah Dusun, yakni ibunya Pangeran Muhammad Seman, mamanya Gusti Mat Seman. Ibunya Pangeran Mat Seman itu bersaudara dengan Tumenggung Surapati yang sakti itu. Pangeran Antasari juga ke Tanah Pasir, menemui Sultan Pasir di Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Sultan Pasir yakni Sultan Kesuma siap bergabung dengan Pangeran Antasari. Sultan Pasir ini berdarah campuran Dayak, Bugis dan Banjar. Perlu pula dipahami, istri Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning yang merupakan anggah dan intahnya Pangeran Antasari masih bersaudara dengan Arung Turawe, Tukuh Bugis di Tanah Pasir, Grogot. Jadi antara Pangeran Antasari dengan Pangeran Kesuma, Raja Tanah Pasir Kalimantan Timur, masih sabubuhan, bahkan sangat parak banar, sangat dekat. Jadi telah tercipta jaringan bubuhan Pangeran Antasari dalam melawan Belanda. Yang pertama, dengan Datuk Aling sebagai besan dari Pangeran Antasari karena Pangeran Mat Said dikawinkan dengan Saranti, anak Datuk Aling. Yang kedua, Tumenggung Jalil, tokoh Banua, masih sebubuhan dengan Pangeran Hidayatullah yang menjadi simbol perlawanan dalam Perang Banjar. Yang ketiga, Tumenggung Surapati di Tanah Dusun adalah ipar dari Pangeran Antasari. Ia tokoh Dayak yang sangat sakti dan paling berpengaruh di kawasan Tanah Dusun, Kalimantan Tengah sekarang ini, yakni sekitar antara kawasan Barito Selatan dan Barito Utara, yakni wilayah Buntok dan wilayah Muara Tewe. Kemudian yang keempat, Sultan Kesuma masih sebubuhan atau intah atau pada Tuan Pangeran Antasari. Sultan Kesuma adalah raja di Tanah Dayak, Pasir, Grogot dan pimpinan suku Bugis di Pasir Balengkong, Grogot, Kalimantan Timur. Artinya, jaringan perlawanan Pangeran Antasari telah terbentuk kuat. Pangeran Antasari adalah panglima perang yang cerdas dan ahli strategi. Ada 4 teritorial yang mengepung Kesultanan Banjar yang dikuasai oleh Belanda, yang pada tujuannya adalah untuk melenyapkan, untuk melawan Belanda. Yang pertama, kawasan Muning Margasari, Tanah Dusun. Yang kedua, kawasan Benua Lima dan kawasan Pasir.
Bagaimana Antasari melakukan kontak dan jaringan-jaringan perlawanan itu? Pangeran Antasari melakukan perjalanan seorang diri sampai ke kawasan-kawasan itu. Tentu dengan berkat ilmu Sidin, maka Sidin kadakawa ditangkap oleh telik sandinya Belanda dan telik sandinya Sultan Tamjidullah. Pangeran Antasari menggunakan armada jukung dari Martapura melalui sungai Martapura, menembus melalui sungai di Mandastana, terus ke Rawamuning sampai ke Sungai Muning di Margasari, yakni Kumbayau. Dari sini Sidin terus keluar melalui Sungai Negara sampai ke Amuntai di Banua Lima. Jadi perjalanan Sidin cukup jauh dan cukup panjang. Dari Amuntai, Pangeran Antasari terus menuju ke Sungai Birayang, Sungai Alai, lalu menuju ke Sungai Tabalong, sampai di sini melalui Muara Oya terus ke Tanah Pasir, sampai di Pasir Balengkong, Kalimantan Timur. Itulah para pendengar sekalian bagaimana Pangeran Antasari melakukan kunjungan muhibbah, membentuk jaringan-jaringan perlawanan dalam rangka persiapan dalam perang untuk Perang Banjar. Para pendengar dan hadirin di studio yang berbahagia, selanjutnya berdasarkan isi syair, kita akan memaparkan dahulu pertemuan Sultan Tamjid dengan Pangeran Hidayat. Ini ulun kutip dari buku Bapak Hirus Samsudin. Ini Bapak Profesor Hirus Samsudin dengan judul Antasari, sebuah novel sejarah yang diterbitkan oleh Ombak Yogyakarta tahun 2014. Jadi ini adalah sebuah kisah sejarah dalam bentuk novel. Pada waktu itu, Sultan Tamjidillah muncul dari kanan dengan tongkat hulu gading yang seolah-olah menunjang tegaknya badan Sidin yang tidak tetap. Muka Sidin masam durja. Oi, oi, siapa di rumah? Siapa di rumah? Sultan Tamjidillah mengetuk pintu. Pintu rumah siapa? Pintunya rumah Pangeran Hidayatullah, Mangkubumi Kesultanan Banjar. Muncullah Putri Bintang, atau di Martapura sering sebagian orang menyebutnya Putri Bulan. Putri Bulan membukai lawang. Oh, Paman Tamjid, rupanya sapanya dengan ramah. Paman Tamjid, ha? Muka Sultan itu tambah masam. Oh, Pamanda Sultan, kata Putri Bintang memperbaiki. Gumam Sultan. Cuma bapakmu berani menyebut namaku Tamjid. Paduka Tuan Residen sendiri selalu memanggil aku Sri Paduka Sultan. Tahu? Putri Bintang yang memahami perangainya tetap bersikap ramah. Mohon ampun Sri Paduka Sultan. Kembali ia memperbaiki sapanya. Mana ayahmu? Di dalam, jawab putri itu singkat. Panggil kemari. Bilang bahwa aku mau bicara. Putri itu mengangguk. Silakan duduk dulu. Ia mempersilahkan. Segera akan saya panggilkan Abah. Segera ulun panggilkan Abah, wahai Sultan. Sekarang juga, bentak Sultan Tamjidillah tidak sabar sambil keras mengetuk lantai. Segera, sekarang juga Sri Paduka Sultan, sekarang juga. Putri Bintang bergegas masuk. Tergugup-gugup Putri Bintang atau Putri Bulan nang ini. Padahal ini ngantu nih. Sultan Tamjidillah menarik kursi lalu duduk membelakangi dinding sambil memain-mainkan tongkatnya dengan angkuh. Ia memandang ke sekitarnya. Tidak berapa lama kemudian Mangkubumi Pangeran Hidayatullah muncul. Sultan Tamjidillah terbangkit. Ah, Dayat saudaraku, serunya. Selamat, selamat. Lain benar daripada yang dikatakan orang.
Kelihatannya kau sehat-sehat saja. Tertawanya yang dibuat-buat. Sudah lama aku tidak kemari. Ingat, paling akhir ketika kita mengawinkan putri-putri kita yang tercinta. Tentu saja kau masih ingat. Hahaha. Saat yang paling bahagia bagi mereka. Saat-saat yang paling bersejarah bagi kita. Bukankah sejak itu kita menguburkan semua perselisihan di antara kita? Hahaha. Ya. Demi kebahagiaan putri-putri kita, putra-putri kita yang tercinta itu. Demi pertalian darah di antara kita. Demi kelanjutan kerajaan Banjar. Hahaha. Pangeran Hidayatullah menyambutnya dingin. Tidak biasa kau malam-malam kemari, kata Pangeran Hidayat. Tidak biasa? Kalau tidak biasa, tentu ada hal-hal luar biasa yang terjadi. Baiklah, ku beritahukan. Pertama, aku harus menyingkirkan dulu itu anjing-anjing residen yang selalu membuntuti kepergianku. Kedua, aku membawa berita yang luar biasa pentingnya untukmu, kata Pangeran Hidayat. Percuma saja kau buang-buang waktumu memancing-mancingku. Sultan Hidayat tidak diacuhkan oleh Sultan Tamjid tidak diacuhkan oleh Pangeran Hidayatullah. Mengapa kau tidak berusaha sekali-sekali belajar mempercayaiku? Tanya Sultan Tamjidillah seperti tersinggung. Kepalaku beruban justru karena telah lama belajar untuk mempercayaimu, jawab Mangkubumi Hidayatullah itu dengan sinis. Hahaha, sungguh menyedihkan bahwa kita telah dilahirkan untuk tidak saling mempercayai. Betapapun itu bukan kesalahan kita. Itu kesalahan orang-orang yang telah menjadikan kita begini, menjadikan aku sultan dan kau cuma mangku bumiku. Hahaha. Kau baru saja habis minum, Tamjid. Tukas Pangeran Hidayatullah yang sudah mulai jemu. Akan kupanggilkan pengiring-pengiringmu mengantarmu pulang, katanya sambil berlalu. Tidak, jangan. Sultan itu berhenti tertawa dan menahan Mangkubumi. Memang aku baru saja habis minum, yakni minum koknak, minuman yang paling bagus dan paling memabukkan di zaman itu. Hanya belum cukup banyak untuk membuat aku mabuk. Hahaha, memang aku ini terkenal sebagai pemabuk. Hahaha, mula-mula dengan gelar Pangeran Pemabuk, lalu Mangkubumi Pemabuk, kemudian Sultan Muda Pemabuk, akhirnya Sri Paduka Sultan Banjar Tamjidillah Pemabuk. Hahaha, pemabuk. Itulah aku. Kau tahu mengapa, Dayat? Dayat, kau tahu mengapa? Ia bertanya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena dengan mabuk itulah aku melupakan semua, jawabnya sendiri kemudian. Karena dengan mabuk itulah aku tidak peduli akan segala-galanya. Dengan mabuk aku bergembira, dengan mabuk aku lupa. Mabuklah kawanku yang setia dan tercinta, yang mempunyai lengan yang kuat untuk bersandar dan bertopang, yang tidak pernah meninggalkan aku kesepian sendiri sepanjang zaman keemasan pemerintahanku ini. Demikian katanya Tamjid, berusaha menutup-nutupi perasaan hatinya yang sesungguhnya. Aku panggil pengiring-pengiringmu, wahai Sultan, kata Pangeran Hidayatullah serta berusaha lagi berlalu. Melihat Sultan Tamjid dalam keadaan yang demikian. Demikianlah separuh dari penjelasan akan kita sambung bagaimana cerita pertemuan Sultan Tamjidillah yang dalam keadaan mabuk, dalam keadaan resah,
dalam keadaan kecewa menghadapi persoalan-persoalan istana. Semakin hari persoalan istana semakin runyam, rakyat semakin gelisah, dan Mangkubumi Hidayatullah pun mulai juga tidak suka dan tidak percaya dengan saudara tirinya Pangeran Tamjidillah. Jadi konflik Kesultanan Banjar semakin meruncing, kesultanan menuju perang. Demikian kira-kira Pak Iswan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yus. Wah, semakin ramai ini sudah ada pemabuk. Iya, okay. Samanya kalau lingkungan kita Pak Yus ya. Lingkungan kita tuh kalau memang sudah ada yang tukang mabuk, narkoba lah katakanlah. Ini kayaknya memang sudah kada aman lagi nih kayaknya. Jadi perlu ditinggalkan pos kamling dan lain sebagainya. Baik Pak Yus, terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih Pak Iswan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pendengar kita seberatan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.